Jadi bapak-bapak dari Pemalang ini habis kehilangan uang 900 juta karena tertipu sama oknum yang menjanjikan anaknya atau kedua anaknya ini lolos polisi pada saat pendaftaran. Dan ternyata tidak lolos, jadi uangnya hilang aja gitu kan. Nah, ini bisa menjadi satu pelajaran yang sangat penting buat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang berminat atau bercita-cita menjadi seorang aparat kepolisian TNI untuk tidak percaya lagi kepada oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan kepada kalian kalau kalian bayar sejumlah uang tertentu. Karena semua perekrutan ini udah benar-benar diawasin dan diikuti oleh inspektorat, teman-teman. Kalian cari tahu aja, googling inspektorat itu apa. Jadi, kalau misalnya kalian lolos, ya, itu karena memang kalian udah memang lolos, udah memenuhi syarat. Bukan karena kalian udah mengeluarkan uang dan bayar oknum-oknum tersebut untuk kelulusan kalian. No. Dan kasus bapak ini itu memang anaknya itu tidak memenuhi syarat untuk lolos. Makanya si caloknya ini ya, oknumnya ini itu tidak bisa meloloskan dia karena memang nggak bisa. Nggak bisa orang main calo-caloan lagi. Jadi kalau misalnya ada yang berani menjadi calo, itu mereka cuma nebak-nebak doang. Ya, anak bapak ini berpotensi nggak lolos. Dilihat dari cara latihannya gitu kan. Dilihat dari bodinya apa. Dia menebak-nebak aja. Menebak-nebak terus mengambil kesempatan itu untuk mengkuras duit kalian. Sekali lagi intinya, lulus atau tidak kamu menjadi seorang aparat di zaman sekarang ini, ya kita nggak bicara zaman dulu ya, karena zaman dulu busuk banget. Itu sama sekali tidak bisa dipermainkan lagi oleh oknum-oknum tertentu, apalagi yang namanya calo. Tapi walaupun perekrutan para polisi ataupun TNI ini benar-benar udah bersih banget, masih ada celah guys. Sekarang banyak banget itu para oknum-oknum yang menawarkan bimlat-bimlat atau bimbingan latihan untuk para calon-calon siswa yang berminat untuk menjadi TNI atau polisi. Nah, disitulah kalian yang harus bayar sampai ratus-ratusan juta. Jadi para oknum-oknum ini seolah-olah kayak membuat kursus-kursus gitu, cara-cara atau kiat-kiat untuk lolos menjadi seorang anggota. Dan hal ini tuh dibiarin dan diketahui sama petinggi-petingginya. Karena banyak banget tempat bimlat-bimlat kayak gitu di Indonesia. Ya, salah satunya tuh yang paling terkenal di Semarang. Ya, walaupun sekarang perekrutannya itu ketat banget dan gak bisa dipermainkan, ya tetap aja dong oknum-oknum yang licik dan cerdas. Ada aja caranya untuk memeras uang rakyat. Ini serius, masih ada yang mau anaknya jadi polisi setelah banyaknya drama, tipu daya, rekayasa seperti ini. Gak habis pikir gue sama mental masyarakat kita yang anggap kerja jadi polisi itu kayak dewa. Kayak suatu kebanggaan banget bagi nusa dan bangsa. Dulu maybe, polisi itu abdi negara. Tapi sekarang mohon maaf ya, polisi itu aib negara. Koreksi kalau benar. Bukannya jelekin profesi. Tapi lihat aja kenyataannya sendiri. Apapun profesinya, kalau caranya benar, itu mulia. Ini caranya agak lain. Sampai harus segitunya. Di mana-mana orang kerja untuk beli tanah, bukan jual tanah sawah ladang dulu biar dapat kerja. Agak lain di Konoha. Pantas saja mentalitas polisinya itu kayak gitu, masuk karena nyogok, bukan karena prestasi. Seperti kasus baru-baru ini, seorang ayah yang rela jual sawah warisannya untuk dua putranya agar bisa jadi bintara polisi. Tapi berujung kena tipu 900 juta. Raib dipakai oknum buat main slot alias judi online. Dan oknum janjiin kelulusan, apapun yang awalnya nyogok itu udah pasti nggak baik. Gue pernah ditawari kerja di Jakarta, tapi mesti bayar dulu 3 juta, pakai orang dalam katanya. Dengan gaji 10 juta sampai 13 juta. Gue tolak, nggak mau gue gaji yang harusnya berkah halal hasil keringat sendiri. Jadinya haram. Sekalipun banyak gue kasih ke orang tua gue, tapi caranya sama aja nyogok. Udah benar anaknya ya, mending jadi petani aja kayak bapak. Petani modern aja, kalau pengerjaannya baik, bisa berlipat ganda tuh hasilnya. Dibanding 900 juta dipakai buat daftar jadi polisi. Daftar polisi itu gratis. Mending buat modal usaha. Kalau memang anaknya punya kemampuan, mending dipakai buat tes fisik dan lain-lain. Kalau awalnya aja caranya udah kayak gini, dapat dipastikan ketika masuk di kepolisian, ya jadi oknum. Cari mangsa baru lagi buat masuk, meski bayar lagi biar balik modal. Gitu aja terus sistem bobrok yang berkelanjutan.
Taruhlah uangnya kasih ke saya, misal nih. Ya, saya gaji tuh anak bapak 15 juta sebulan. Berapa tahun anaknya kerja untuk nembus 900 juta itu? Logika aja deh, Pak. Nggak tahu saya mesti kasihan apa gimana. Sebelum masuk di kepolisian, udah tahu kan gaji polisi itu berapa? Makanya disebut abdi negara. Karena gajinya emang ya segitu. Kalau yang dicari kehormatan atau kebanggaan keluarga, banyak profesi lain yang terhormat, yang juga membanggakan. Jadi pedagang misalnya, karena nggak berseragam, atau jadi dokter deh, atau jadi damkar deh, itu kan juga berseragam. Senang amat sama seragam coklat. Pentingnya mendidik anak tuh biar sukses poles etika dan moralnya, agar nggak jadi oknum di kemudian hari, apapun profesinya. Di sini gue nggak cuma mau bahas soal profesi polisi doang, tapi profesi lainnya. Jadi jangan diajarin dengan cara begitu biar lolos. Mending pakai jalur langit. Asah skill, asah kemampuan. Kalau nggak yakin sama diri sendiri, ya udah jangan maksa pakai stimulus duit segala. Udah jelas itu salah. Tapi karena udah kejadian, ya udah ambil aja sisi positifnya. Mungkin Allah tahu apa yang terjadi kalau anak bapak masuk di kepolisian. Karena bebas kan memanipulasi hukum, dilindungi undang-undang dan negara lagi. Nah mungkin itu hikmahnya. Tuhan lebih tahu apa yang bagus buat kita, bukan apa yang kita inginkan. Terus kalau udah kejadian kayak gini gimana coba? Mau lapor lagi ke polisi, kasus penipuan yang dilakukan oleh kepolisian. Balik nggak uangnya? Cuma dapat hikmah kan? Mending share deh video ini, biar banyak orang tua yang sadar akan hal ini. Tertipu 900 juta demi anak masuk polisi. Inilah istilah yang dinamakan jual tanah untuk dapat kerja. Ini kasus mungkin bukan yang pertama kali. Gua rasa udah berjuta-juta kali dengan modus yang sama, mengiming-imingi bakalan lolos dan masuk menjadi anggota polisi. Oknum katanya, penipuan oknum polisi. Inilah yang gue bilang, rekrutan yang buruk akan menghasilkan penegakan hukum yang buruk juga. Jadi nggak usah heran kalau ada kasus polisi tembak polisi, polisi tembak ajudannya, polisi tembak warga, polisi tembak ibunya sendiri. Jadi nggak usah heran, karena begitulah realitanya di Republik ini. Gue yakin Pak Prabowo mampu membenahi ini pelan-pelan jika beliau mampu mencopot bapak ini. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua, ar-rosi wal murtasi kilahuma finnar. Yang nyuap dan yang menerima suap, kedua-duanya itu masuk neraka. Lalu yang jadi pertanyaan, dengan apa yang dilakukan oleh bapak ini, gaji polisi itu berapa sih Pak? Sampai bapak rela menjual sawah ladang 1,4 miliar terus untuk menyuap demi anak bapak bisa masuk di kepolisian senilai 900 juta rupiah. Seumur hidup sampai anak bapak selesai jabatannya, misalkan keterima, itu nggak kebayar Pak, 900 juta itu nggak kebayar Pak. Jadi ini pelajaran untuk kita semua, janganlah muluk-muluk ya. Ingat apa yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasul, rosi wal murtasi kilahuma finnar. Penyuap yang disuap itu kedua-duanya masuk neraka, nggak ada halalnya, gajinya nggak ada halalnya, dan sampai selesai jabatan pun nggak akan pulih itu 900 juta.